Maka nih supaya kita tidak termasuk manusia yang buruk, makhluk yang buruk, maka tuh pakai pendengaran, penglihatan supaya itu jadi ilmu. Supaya jadi ilmu, karena dengan ilmu kita menjadi manusia, Pak. Lihat, burung zamannya Nabi Adam sampai Adam yang ada saat ini, Pak, itu rumahnya nggak berubah. Rumahnya burung ya dari dulu begitu aja. Tapi rumahnya manusia berubah nggak? Oh, dulu tinggal di gua, sekarang guanya dicakepin jadi hotel. Ya kan? Sekarang bentuk rumah macam-macam. Jangankan zaman ribuan tahun, Pak. Zaman Indonesia waktu merdeka pertama kali dengan sekarang bentuk rumahnya udah cakep-cakep, Pak. Berubahnya luar biasa. Bentuk pakaian begitu juga. Kenapa? Karena hasil kreasi namanya. Itu hasil mikir. Dan hasil mikir itu makanya kenapa? Alladzi la ya'qilun. Orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, Pak, berarti enggak mikir. Karena kita ini diperintahkan mikir. Lihat, ibadah pun harus kita pikirkan. Betul gak? Ibadah pun harus kita pikirkan. Lantaran dipikirkan, maka lihat ada orang yang konsen memikirkan tentang ibadah, maka lahirlah yang namanya ulama-ulama yang hebat, Pak. Itu hasil mikir, Pak. Ya. Yang terkenal ada namanya ulama mazhab. Ulama mazhab itu hasil mikir tuh, bukan hasil diam, Pak. Nah, ketika pikiran itu buntu, maka kemudian merenung. Itulah kenapa Rasulullah pindah dari tempat tinggalnya kemudian menuju sebuah tempat namanya Jabal Nur, tempat yang lebih spesifik namanya Gua Hiro. Itu karena berpikir nggak ketemu, akhirnya diturunkan pikirannya, berserah diri kepada Allah. Tapi ini awalnya dari mikir. Maka orang yang nggak pernah mikir, Pak, itu nggak akan pernah pintar. Coba aja, orang yang nggak pernah mikir, nggak pernah pintar, nggak akan pernah keluar dari masalah. Saya ini udah begini, udah usia lanjut, kok begini-begini amat. Itu mikir bukan tuh? Mikir, Pak. Kalau orang yang nggak mikir, Pak, cuek aja dia. Saya bodoh amat. Ya. Sama halnya ini pengurus masjid nih. Ini pengajian dari tahun ke tahun kok begini-begini terus. Apa yang harus kita lakukan ya? Apakah kemudian nih jamaah satu orang kita kasih 1 juta sekali pengajian? Nah gitu kan. Itu kan mikir juga kan. Cuman mikir duitnya dari mana? Gitu kan. Nah itu kan. Kalau itu kan teknis namanya. Kan berpikir itu ada berpikir teknis, ada berpikir non teknis. Nah kan. Kita mikir ada rapat tadi, ini mikir, Pak. Makanya manusia kalau nggak pikirannya nggak dipakai, Pak, orang-orang yang hanya mengedepankan logika, Pak, maka disebutnya dalam bahasa Yunani cogito ergo sum. Oh, itu bahasa filsafat itu. Aku berpikir, aku ada. Aku nggak berpikir, mati. Makanya lihat orang-orang filosof Yunani itu orang-orang Barat begitu. Cogito ergo sum. Aku berpikir, aku ada. Jadi kalau nggak berpikir, dia mati, Pak. Dia hidup, Pak, tapi nggak diperhitungkan, Pak. Kenapa? Oh, nggak ada ilmunya. Kalau ada ilmunya, Pak, diperhitungkan, Pak. Makanya lihat orang-orang Eropa, Pak, bunuh dirinya gimana caranya? Tembak kepalanya, Pak. Kenapa? Karena ini adalah simbolisasi berpikir. Dia tembak. Jepang, Pak, bukan lagi ini, Pak, tapi ke sini. Maka harakiri, Pak. Maka Jepang itu, Pak, kalau dari sisi moral, Pak, Jepang itu tinggi, Pak. Dia spiritualitas. Walaupun dia bukan menggunakan agama Islam, bukan.
Tapi pergi kita ke Singapura, pergi kita ke Jepang, Pak, itu tatanan rapi, Pak. Di Indonesia mayoritas Islam, Pak. Jangankan di luar masjid, di masjid aja laptop saya hilang. Saya pernah kan ngajar tuh di Lemhanas, ya. Lemhanas itu Lembaga Pertahanan Nasional. Saya ini kan selain ngajar pengajian, saya ini ngajar pengembangan SDM. Dulu tuh saya sering diundang, sampai saat ini diundang menjadi pembicara untuk memberikan program leadership bagi para calon-calon gubernur di Lemhanas. Dulu kan ada yang namanya wajib itu. Salah satu pembicaranya saya. Itu kan ada Profesor Dr. Muladi, ketua, dulu kan Menteri Kehakiman. Kemudian dia jadi ketua Lemhanas. Habis ngajar dari pagi sampai jam 2, zuhurnya telat. Zuhurnya telat itu. Karena zuhur telat agak gelisah. Ya kan? Saya kalau lanjutkan pulang ke pasar Minggu nggak akan kekejar itu. Karena rusuh belum ada. Untuk sholat qashar jamaah, udah saya sama yang ngedampingin saya, kita sholat di sini aja. Oh iya Pak, ya udah kita sholat mesin udah sepi. Rupanya karena yang ngedampingin saya baru, waktu itu kan Doni belum gabung. Ini kan kalau Doni sangat teliti kan. Itu laptop baru, Pak, Sony Vaio. Saya masih ingat banget tuh, baru sebulan, Pak. Beli harganya berapa? 25 juta. Itu bukan laptopnya, isi materinya, Pak, yang luar biasa itu. Supaya keimanan baik dan benar, ada yang namanya ilmul yakin, Pak. Ada namanya ainul yakin, baru ujungnya hakul yakin. Ini, Pak, pada zaman Nabi pun, Pak, berulang-ulang Nabi meyakinkan orang Quraisy, Pak. Sampai kemudian ketika Futul Makkah, Hindun memilih keyakinan Islam, Pak, yang dulunya memerintahkan Wahsy untuk membunuh pamannya Rasulullah, namanya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, karena belum yakin, Pak, dengan Rasulullah. Ya kan? Abu Sufyan juga begitu. Begitu sudah yakin, itu kan proses panjang, Pak. Proses panjang, makanya betul perlunya ilmu, Pak. Maka manusia ini kalau nggak pakai ilmu jadi binatang, Pak. Kita nih perlu ilmu. Makanya nih, Pak, masjid kalau pengen menjadikan masjid ini baik, bukan hanya sekedar ibadah, tapi bagaimana ibadah yang diiringi dengan ilmu. Maka masjid bikinlah majelis taklim. Itu. Kalau nggak ada majelis taklim, Pak, bodoh nanti ibadahnya, Pak. Orang kalau yang namanya ibadah walaupun rajin, Pak, tapi kalau nggak pakai ilmu, mereka disebutnya abid jahil, Pak. Abid jahil itu adalah ahli ibadah tapi bodoh. Dan orang yang abid jahil ini, kata baginda Nabi, ditolak ibadahnya, Pak. Nanti kalau orang yang abid jahil ini, Pak, ibadahnya ikut-ikutan, nggak pernah nanya, Pak. Makanya lihat, kita ini dalam ajaran Islam diperintahkan oleh Allah melalui firman-Nya, diperintahkan oleh Rasulullah menjadi orang Islam itu harus kritis. Jangan diem aja, kan? Makanya kalau di pengajian bukan hanya sekedar sami'na wa ata'na, tapi harus nanya. Ya, nanya. Zaman Nabi itu, Pak, Nabi sudah ngajarin tuh sama sahabatnya kritis. Ketika Rasulullah itu menerima wahyu dari Allah, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, wahai sahabatku, tadi malam saya ini dapat wahyu dari Allah. Bagaimana menurutmu? Itu Rasulullah itu. Walaupun para sahabat tahu, Pak, karena Rasulullah SAW nggak mungkin salah. Makanya para sahabat ketika dilontarkan kalimat itu, para sahabat berkata, sami'na wa ata'na. Maka aku mendengar, aku taat. Kenapa? Karena Rasulullah itu wa ma yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Ini kalau saya kan bukan nabi.
bukan Rasul, yang sangat mungkin terjadi kekeliruan, yang sangat mungkin salah. Ya, ketika salah, bapak ibu itu minta penjelasan lebih, nanya, ini nggak paham maksudnya apa, gitu. Nah, karena lantaran kritis itu Pak, lahirlah mazhab. Dan lihat, mazhab itu nggak ada yang sama Pak, tapi nggak pernah mengklaim dirinya bahwa dirinya paling benar. Nggak ada tuh ulama mazhab, coba aja cari. Yang mengklaim itu pengikutnya, betul gak? Pengikutnya Pak, dengan mudah menyalahkan pihak lain. Nah, hebatnya di Indonesia ini Pak, aliran apa aja bisa jalan Pak. Ini kan, aliran listrik aja jalan Pak, walaupun telat bayarnya. Ini Indonesia itu Pak, aliran apa aja bisa jalan Pak. Ini kan, Syiah yang dilarang pun bisa beredar di Indonesia Pak. Ini kan. Nah, itu kan wajib kita kritis itu di situ Pak. Cuman kritis bukan anarkis Pak. Kritis itu supaya kita nih mencoba untuk berikhtiar mana yang terbaik. Tanya itu, jangan pokoknya orang tua saya dulu begini. Nggak begitulah pemahamannya kalau dalam keilmuan Pak. Ditanya, kalau dalam ajaran agama itu ada nggak dalilnya? Nggak ada. Ada nggak rujukannya? Karena agama itu bukan karena ikutan, tapi karena ada rujukan. Ya, ada rujukan, ada dalil. Ini yang kemudian menjadikan perbedaan pendapat Pak. Ya. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan keilmuan manusia ini Pak, karena tempatnya lupa dan salah Pak, maka ibadah pun sangat memungkinkan terjadi yang namanya khilaf Pak, salah. Nah, karena khilaf dan salah itulah Pak, kita ini Pak perlu mengevaluasi Pak, perlu mengevaluasi. Nah, ketika kita perlu mengevaluasi Pak, kalau dalam hal ibadah kira-kira Bapak Ibu perlu nggak dievaluasi ibadah? Perlu. Kenapa? Emang evaluasi apa? Mengoreksi Pak. Nah, kalau kita mengoreksi berarti ada tolak ukurnya kan? Tolak ukurnya yang benar itu seperti apa ibadah? Ayo. Kan berarti gitu kan, harus ada tolak ukurnya. Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya dalam ibadah itu ada yang namanya ketentuan syariat. Nah, kaitan dengan evaluasi ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwa evaluasi ini adalah perintah dari Allah. Ini ayat Al-Qur'annya. Jadi kalau memang yang namanya evaluasi itu perlu dalam ibadah, karena ada tolak ukurnya. Tolak ukurnya apa? Allah yang memerintahkan. Apa yang disampaikan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah yang lebih tahu apa yang kita kerjakan. Cuman walaupun Allah lebih tahu, Allah sudah menurunkan syariat. Syariatnya apa? Sudahkah engkau memperhatikan dengan apa yang kau lakukan hari ini untuk hari esok? Hari esok ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Surat An-Nahl ayat 32 ya, kalau nggak salah. Nanti kalau salah tolong cek ya, dari surat pertama sampai surat terakhir. Ada kalimat begini, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan.
Innallaha indahu ilmu sa'ah, itu kalimat awalnya. Tapi ada kalimat lanjutannya, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun orang yang tahu di atas muka bumi ini apa yang bakal terjadi esok hari. Tapi ini ada perintah dari Allah. Ayo orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sudahkah engkau memperhatikan apa yang kau lakukan hari ini, saat ini, untuk hari esok? Kalau kita memperhatikan apa yang kita lakukan hari ini, ada kaitannya nggak dengan kemarin? Ada, Pak. Ada kaitannya dengan kemarin. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi Muhammad SAW kaitan dengan kemarin itu menyampaikan siapa yang hari ini lebih buruk dibandingkan hari kemarin, kategorinya apa? Hari ini lebih buruk dibandingkan hari kemarin, kategorinya apa? Celaka, bukan rugi, Pak. Bukan rugi, celaka, Pak. Amsyong, Pak. Iya kan? Kemarin kita untung, hari ini rugi, Pak. Celaka lah. Modal aja kagak balik. Amsyong, Pak. Iya kan? Itu. Kalau bisnis, kemarin dapat 1.000, sekarang dapat 1.000. Berarti sama. Rugi gak? Rugi lah. Udah capek, tenaga dikeluarin, kagak ada untungnya. Iya. Nah, kita jualan, ya cuman balik modal doang, capek-capekin aja. Rugi lah, tenaga kita nggak dibayar ya, Bang. Kita pengennya untung. Nah, orang yang paling beruntung itu hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin.